9 hal yang bikin boros di musim hujan. Ibu rumah tangga wajib tahu. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Musim hujan itu selalu datang bareng 2 hal. Bau tanah basah dan saldo yang tiba-tiba ikut menyusut. Hujan belum lama turun, tapi dompet sudah kayak habis kehujanan duluan. Kita masih merasa hidup normal-normal saja. Masak tetap jalan, rumah tetap rapi. Tapi entah kenapa, uang rasanya lebih cepat menguap dibandingkan air di jemuran yang tidak kering-kering. Masalahnya bukan di hujannya. Masalahnya ada di kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele. Pesan makan karena malas keluar, ngemil karena dingin, lampu nyala seharian karena rumah redup. Semua terasa wajar. Semua terasa pantas, sampai satu hari buka catatan pengeluaran dan refleksi hidup dimulai. Ini uang lari kemana? Kok kayak ada yang menghipnotis, tapi kita sendiri yang bukain pintu. Dan inilah kenapa obrolan ini penting. Bukan buat nakut-nakutin, bukan buat bikin kita pelit, tapi biar kita sadar kalau musim hujan itu bukan cuma soal payung dan jas hujan. Ini soal kebiasaan yang diam-diam bikin keuangan bocor halus. Kita masih bisa nyaman, masih bisa jajan, asal tahu mana yang perlu dan mana yang cuma pengen. Kalau tidak dibahas sekarang, biasanya baru kerasa pas akhir bulan, saat hujan sudah reda, tapi dompet masih banjir. Hal pertama yang paling sering bikin boros di musim hujan itu soal pesan makanan. Hujan sedikit malas keluar rumah, hujan deras, alasan nambah, ujung-ujungnya buka aplikasi, lihat foto makanan, dan jari ini rasanya lebih cepat dari logika. Padahal kalau dipikir, nasi di rumah masih ada, telur juga masih ada. Tapi karena hujan bikin mager, 100.000 melayang dengan alasan hemat tenaga. Lucunya lagi, habis makan suka nyesel sendiri sambil bilang, tadi harusnya masak ya. Hal kedua itu ngemil yang tidak ada jamnya. Kalau hujan, suasana jadi sendu, dingin, dan perut kayak punya jam sendiri. Padahal baru makan, tapi mulut pengen tetap gerak. Gorengan lewat langsung beli. Mie rebus jadi sahabat setia. Teh manis hangat ditemani biskuit. Katanya, biar nggak masuk angin. Sedikit-sedikit beli, tapi kalau dikumpulin, itu bukan sedikit, itu banyak yang menyamar jadi kecil. Hal ketiga yang sering tidak disadari adalah listrik. Musim hujan bikin rumah lebih gelap, jadi lampu nyala dari pagi sampai malam. Anak-anak di rumah lebih lama, TV nyala lebih lama. Kadang hujan bikin rumah lembab jadi kipas atau AC tetap hidup. Awalnya ngerasa biasa saja. Sampai tagihan datang dan kita cuma bisa bengong sambil bilang, kok beda ya dari bulan kemarin? Hal keempat itu, biaya kesehatan yang datang diam-diam. Musim hujan identik dengan batuk pilek, demam, masuk angin, dan segala jenis tidak enak badan. Anak pilek beli obat, suami masuk angin, beli balsem. Ibu katanya cuma capek tapi ujungnya beli vitamin juga. Satu obat memang tidak mahal, tapi bolak-balik apotek itu yang bikin dompet ikut batuk. Hal kelima adalah urusan pakaian yang tidak kering-kering. Jemuran penuh, matahari tidak muncul, baju anak besok belum kering. Akhirnya mesin pengering dinyalakan, setrika dipakai lebih sering, listrik naik lagi. Kadang karena kepepet, beli baju baru dengan alasan darurat. Padahal yang darurat cuma manajemen cucian. Hal keenam datang dari kendaraan yang lebih sering minta perhatian. Motor kehujanan, rantai berisik, rem bunyi, ban bocor karena jalan licin. Mobil juga sama, lebih sering kotor, lebih sering ke tempat cuci, lebih sering ke bengkel. Kita suka bilang, ya namanya juga musim hujan, padahal itu artinya pengeluaran tambahan. Hal ketujuh adalah belanja online karena bosan. Hujan bikin aktivitas terbatas,
Akhirnya scroll HP jadi hiburan. Lihat promo, lihat diskon, lihat tulisan, tinggal satu lagi, dan hati langsung goyah. Barangnya kadang tidak terlalu perlu. Tapi karena hujan dan bosan, check out terasa lebih menyenangkan daripada mikir. Hal ke-8 itu soal perlengkapan musim hujan yang dibeli berulang-ulang. Payung sudah ada tapi lupa naruh di mana. Akhirnya beli lagi. Jas hujan ada tapi katanya bocor dikit, beli baru. Sendal licin dikit, ganti lagi. Padahal kalau dikumpulin, rumah kita itu seperti gudang payung yang hilang pas dibutuhkan. Hal ke-9, dan ini yang paling bahaya, adalah tidak mencatat pengeluaran. Karena merasa belinya kecil-kecil, jajan dikit, obat dikit, ongkir dikit. Tapi uang tidak pernah pergi sendiri, dia pergi bergerombol. Tanpa catatan, kita cuma merasa uang habis tanpa tahu larinya kemana. Dan ujungnya cuma bisa bilang, perasaan gak belanja aneh-aneh. Hal pertama sampai ke-9 ini sering terjadi bukan karena kita boros, tapi karena musim hujan bikin emosi dan kebiasaan berubah. Kita cari nyaman, cari hangat, cari praktis, tapi lupa kalau semua itu ada harganya. Yang lucu, seringkali kita sadar setelah saldo tinggal sisa yang bikin senyum jadi pahit. Setiap poin ini sebenarnya sederhana dan sangat manusiawi. Tidak ada yang salah dengan pengen nyaman saat hujan. Yang bikin masalah itu ketika semuanya dilakukan tanpa sadar dan tanpa kontrol. Dari pesan makanan, ngemil, sampai belanja online, semuanya terasa sepele tapi efeknya panjang. Musim hujan memang bikin hidup terasa lebih lambat, lebih malas, dan lebih baper. Tapi justru di situ pengeluaran sering lari tanpa pamit. Kita sering mikir boros itu karena harga naik, padahal yang naik juga frekuensi kita mengeluarkan uang. Kalau dipikir pelan-pelan, semua kebiasaan ini pernah kita lakukan. Tidak ada yang kebal. Ibu rumah tangga, pekerja, semua sama saja. Bedanya cuma satu. Ada yang sadar, dan ada yang baru sadar setelah keuangan mulai terasa sesak. Setiap hal ini saling berkaitan. Pesan makanan bikin ongkir nambah, listrik naik, bikin tagihan naik, kesehatan terganggu, bikin biaya obat nambah. Semuanya seperti lingkaran kecil yang muter terus selama hujan turun hampir tiap hari. Dan yang bikin kita sering ketawa sendiri, semua ini terjadi sambil kita bilang, nanti juga hujan berhenti, tapi sebelum hujan berhenti, dompet sering lebih dulu kelelahan. Musim hujan memang sering bikin kita merasa hidup lagi diuji. Bukan cuma jemuran yang tidak kering, tapi juga isi dompet yang ikut lembab. Uang rasanya jalan sendiri tanpa pamit. Tahu-tahu tinggal receh, sambil kita bengong mikir barusan beli apa saja. Padahal kalau dipikir lagi, bukan hujannya yang jahat. Cuma kita yang lagi lengah sambil merasa semua kecil-kecil. Padahal kalau dikumpulin bisa jadi besar juga. Pelan-pelan kita belajar bukan untuk jadi pelit, tapi jadi lebih sadar. Karena hemat itu bukan soal menahan diri terus, tapi soal tahu kapan cukup. Hidup tetap boleh nyaman, ngopi hangat tetap boleh, ketawa sama keluarga tetap harus. Cuma dompet jangan dijadikan korban tiap kali hujan turun. Kalau hujan bikin hati mellow, jangan sampai pikiran ikut check out tanpa izin. Semoga mulai hari ini kita bisa lebih tenang menghadapi hujan, lebih kuat menjaga keuangan, dan lebih percaya kalau sedikit perubahan kecil bisa bikin hidup jauh lebih ringan. Karena keluarga yang hangat bukan dari belanja yang banyak, tapi dari rasa cukup, rasa syukur, dan keputusan bijak yang kita buat setiap hari. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.